Oke, jadi di video kali ini kita akan mereview satu mobil Korea Kia Sportage warna hitam tahun 2005 Matic. Kita akan perlihatkan interior, mesin dan segala macamnya sampai harganya berapa dan kemana kalian harus kontak jika ingin mobil ini. Saksikan terus video ini ya. Halo, jadi hari ini saya akan memperlihatkan satu buah unit Kia Sportage ya Matic tahun 2005 ya, Matic dengan cc 2000 cc warna hitam, dan kurang lebih seperti ini ya untuk area interiornya. Oke, jadi ini dia untuk area interiornya. Dalam kabinnya sendiri lumayan sangat luas ya, karena dia walaupun dia dua baris tapi memang secara badannya sendiri bongsor ya. Di sini pada umumnya ya tahun 2005 mobil ya maksudnya masih sangat-sangat sederhana ya, tapi lucunya di sini dia uniknya tuh ada semacam kayak handle-nya gini nih di area sini. Terus soft touch-nya itu udah modern lah. Kalau untuk tahun mobil 2005 mungkin pada masa itu masih jarang ya mobil dengan soft touch kayak begini nih, nuansa kulit bertekstur kayak begini. Dia ada electric lock-nya di sebelah kanan semua, power window berfungsi dengan baik. Terus apalagi, oke, di sini dan di sini ada armrest-nya nih. Lucunya di sini kita bisa buka, dia ada dua ya, satunya lagi di sini yang buat storage besarnya. Nah, jadi dia fungsi si armrestnya ini bisa jadi buat storage. Dia ada dua layer gitu di sini. Layer pertama tertutup, ini layer kedua yang buat storage penyimpanan. Bisa buat menyimpan apapun di sini ya, karena lumayan besar di sini ya. Lalu di sini ada 3 cup holder, 1, 2, dan 3. Lalu di sebelah penumpang juga ada ya, sebelah kiri. Dan pastinya di sebagian driver juga ada. Terus kisi-kisi AC masih seperti yang pada masanya lah, zamannya ya. Di sini juga sama, cuman uniknya di sini dia ada curve lekukan begitu nih di dashboard, antara dashboard dan si pintunya ini. Keren sih. Terus di sini dia ada sun protector, ada lampu kiri kanan ya. Terus di sini juga ada buat storage juga, biasa buat nyimpen kacamata atau bisa juga buat kartu-kartu ya. Sebelah sininya sama. Terus dia udah dilengkapin ini juga ya. Ini udah aftermarket sih, dashcamnya. Oke, untuk bagian depan mungkin segini aja. Kita langsung bagian belakang ya, interior belakang. Oke, kita coba langsung cek untuk area belakangnya ya, atau baris keduanya. Ini dia baris keduanya. Lebar ya, lebar dan nyaman banget gitu. Ini untuk legroomnya jauh banget ya, 1 jengkal lebih. Terus dia di dalamnya ada mobil-mobil zaman dulu kan kayak masih ngasih asbak ya. Ini ada asbak. Terus di sini ada buat tempat penyimpanan air mineral. Ya kurang lebih seperti ini ya untuk bagian interior, bagian sisi belakangnya. Sama dia soft touch-nya seperti yang di depan. Bagus sih. Ini untuk lampunya. Ini ada untuk gantungan baju ya, hanger ya. Di bagian kanan aja, kalau di kiri sih dia nggak ada.
Ya overall bagus lah ini, dan ini kayaknya masih ada sedikit agak kusam, mungkin bisa dibersihin dikit-dikitnya. Oke, ini untuk bagian baris keduanya. Lalu kita masuk ke bagian bagasi. Let's go. Oke, langsung kita coba cek bagasinya ya. Oke, ini dia bagasinya, luas banget ya. Ini besar banget, kita bisa naruh koper atau tas gede-gede, mungkin 2 biji di sini plus yang kecil-kecilnya. Ini luas sekali sih untuk bagian bagasinya. Oke, ini ada buat gantungan. Kalau misalkan kita bawa-bawa barang yang mau kita gantung, bisa kita gantung ya di sini. Terus ini kalau kita rebahkan ya, si ininya seperti apa dia. Nah, dia rata lantai ya kalau kita rebahin ya. Dia rata, jadi kalau kita mau pakai atau mau gelar tikar di sini, ini sangat bisa ya. Jadi karena si kursi belakangnya itu dia bisa rata lantai dan bisa jadi sangat luas ya kalau direbahin si joknya ini, jok kursi belakangnya. Oke, jadi yang uniknya lagi adalah di bagasi ini pembukanya itu ada 2 ya. Ada 2 bukaan. Ini yang buat pintu dan ini yang buat pembukaan di bagian kaca. Nah, jadi misalkan kalau kita nggak mau buka atau makan space, makan tempat, kalau kita buka mentok ya, buka pintunya, jadi kita bisa buka bagian kacanya aja. Keren sih ini mobil untuk tahun 2005. Ini udah sangat keren sih. Gimana menurut kalian? Oke nggak di mobil? Oke, kita langsung cek ke bagian ban ya. Bannya di sini pakai apa ini ya? Grand Trek Dunlop. Grand Trek Dunlop dengan profilnya 255 60 R18 ring 18 ya. Terus peleknya dia pakai Lionheart. Ini udah aftermarket sih. Sama ya, bannya juga masih tebal juga nih. Bannya masih tebal, bunga-bunganya. Bodinya so far oke sih, cuman karena ini mobil tua jadi butuh beberapa treatment kali ya, kayak ngepoles atau apa gitu kan. Ini kan kayak ada halus-halus nih, kelihatan ya, baret-baret halus. Dia ada fendernya fiber ya. Oh iya, sorry, ininya spionnya masih manual ya, belum retract ya, masih bener-bener manual. Jadi kalau kita mau parkir biar gak kesenggol gitu, kita mesti lipat manual nih kayak gini. Terus dia ini lampunya udah LED ya, kayaknya dia udah aftermarket juga. Cuman ini sayangnya ini udah di smoke gitu sih, sayang banget ya. Ya sama kiri kanan dia udah di smoke juga nih, sayang banget ya. Nah ini dia nih bagian-bagian kayak begini nih. Ini mesti dipoles sih harusnya ya, masih bisa lah. Mulus, overall mulus ya, mobilnya mulus. Selanjutnya kita cek ke bagian mesin ya. Oke, langsung kita cek bagian mesin. Oke, ini dia mesinnya. Mesinnya dia kering ya, cuman memang agak kusam ya, butuh di maintenance, di lap-lap aja mungkin ya, dicuci-cuci aja. Tapi overall mesinnya kering ya,
Dia nggak ada kayak rembesan atau bocor-bocoran apa gitu. Terus dia pakai aki incu ya. Ya, so far oke sih ini mobil. Oke, langsung aja ya kita coba ya. Kita coba test drive dengan Kia Sportage ini, bagaimana rasanya. Let's go. Oke, langsung aja ya kita starter ya. Starternya oke ya, masih lembut ya, masih halus ya, dia responsif ya. Dia sangat responsif dan mari kita jalan. Oke, langsung aja kita test drive ya. Di area perumahan South City, Pondok Cabe, Tangerang Selatan. Ya, ini rasanya enak ya, lumayan ya. Kaki-kaki kedap, empuk, nggak berisik. Mungkin kalau kalian dengar agak berisik, ini mungkin dari AC ya, karena ini persis handphonenya saya simpan di atas AC ya, di atas kisi-kisi AC. Wow, enak banget ini mobil. Sangat nyaman dan sangat ini ya, apa rasanya tuh bertenaga ya, karena dia cc-nya 2000 cc ya. Rasanya mengendarai mobil ini di tahun sekarang, mengendarai mobil tahun 2005 di tahun sekarang ini kayaknya nggak jauh beda ya. Ini karena mungkin dia ini pada tahun 2005 itu masuknya di kategori ini ya, premium SUV ya, premium SUV yang kelasnya itu setara dengan di bawah Harrier, mungkin di bawah Harrier, tapi dia mungkin setaranya itu dengan Hyundai Tucson ya, Hyundai Tucson ataupun apalah itu, mungkin yang sekelasnya dengan Hyundai Tucson di tahun itu. So far sih ini enak ya mobilnya ya, terutama bagian sisi pengemudinya ya, nyaman gitu rasanya, nyaman. Terus dia udah ada tilt juga, tapi dia belum teleskopik ya, masih tilt up tilt down aja ya ininya ya, untuk si setirnya ya. Keren. Dan di jalanan yang agak berlubang kayak seperti ini pun dia masih nyaman ya, nggak terlalu getaran goncangannya itu nggak terlalu terasa ya. Ini kayak di depan nih ada bumpy nih. Iya, dia masih enak ya, masih nyaman ya, masih suspensinya masih bekerja dengan baik ya. Layak sih mobil ini, masih layak sekali untuk dipakai mobil harian ya. Masih enak banget, tenaganya oke, AC dingin, di dalam kabinnya nyaman, luas. Jadi diantara kalian mungkin ada yang bertanya ya, berapa harga unit ini sekarang. Kalau kita lihat dari harga-harga di marketplace kayak di OLX dan mobil 123, untuk tipe ini Sportage Matic 2005 kisaran harganya di angka 62 sampai 75 ya, kalau yang saya lihat ya, angka 62 sampai 75 juta. Dan itu tergantung, balik lagi ya, itu tergantung ke mesinnya ya, kondisi mesin, bodi dan segala macamnya. Nah, kalau untuk unit yang saya sekarang pakai ini, saya akan lepas di angka 50 juta aja.
karena memang ada beberapa minus yang saya secara jujur saya harus bilang gitu. Mulai pajaknya dia kelewat sekali ya, pajaknya cuma 1,5 juta ya per tahun ya, pajaknya dia kelewat sekali. Terus ada satu kisi-kisi AC yang bagian kanan di bagian supir driver yang rusak ya, dan harganya itu kemarin saya coba tanya di marketplace sekitar 300.000 ya, belum termasuk pemasangan ya. Terus bagian eksteriornya mungkin cat ya, karena mobil ini tergolong mobil tua dan belum pernah dicat, jadi mobil ini butuh penyegaran gitu ya, perlu dicat ulang mungkin ya. Ya budget cat mungkin bisa lumayan agak mahal, tapi saran saya sih cukup dipoles aja biar warna hitamnya ini lebih keluar lagi dan baret-baret halusnya itu bisa hilang. Masih bisa karena secara body dia masih aman, masih oke lah catnya lah. Masih bisa sekali untuk dipoles-poles aja. Jadi harga yang akan saya tawarkan untuk unit ini di angka 55 juta. Dan itu kayaknya sangat-sangat murah ya. Murah, dan paling murah mungkin ya untuk tipe Sportage ini ya, dengan segala macam kelebihannya tadi yang udah kita lihat di depan tadi. Bagaimana menurut kalian? Kalau kalian berminat untuk memiliki unit ini, bisa kalian tanya ya di nomor telepon yang saya cantumkan di bawah. Di dalam materi video ini saya cantumkan nomor telepon saya yang bisa kalian hubungin. Mobil ini sekarang unitnya ada di Jakarta Selatan, Tangsel. Plat mobil ini Bandung. Ya Bandung Jakarta masih deket lah, masih gampang sekali lah. Jadi kayaknya kalau plat Jakarta sama Bandung itu kayak bukan sesuatu yang major lah. Oke, sampai di sini saja untuk review mobil jualan saya ini hari ini, dan sampai ketemu lagi di konten-konten selanjutnya ya. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton dari awal sampai akhir, dan jangan